Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Ya, kita lanjutkan materi SKI kita ya di kelas 5. Kita lanjutkan ke bab selanjutnya ya. Bab yang kedua. Ya, pada bab kedua ini kita akan membahas tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non-muslim ya. Nah, sebelum kita mulai silahkan berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita lanjutkan materinya. Nah, dalam bab 2 ini nanti kita akan membahas 3 pokok bahasan ya. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas nih. Ya, tadi kan upaya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non-muslim. Yang pertama, ini Piagam Madinah atau kesepakatan perdamaian. Yang kedua, nanti ada perjanjian Hudaybiyah, yakni komitmen damai Rasulullah SAW dengan orang kafir Quraisy. Yang ketiga, Nabi Muhammad menjalin komunikasi dengan raja non-muslim. Jadi ada 3 pokok bahasan ini yang akan kita bahas. Oke, kita langsung bahas ke pokok bahasan yang pertama ya. Pokok bahasan yang pertama yakni Piagam Madinah ya. Oke, kita mulai. Ya, jadi yang pertama kesepakatan perdamaian dalam Piagam Madinah. Ya, jadi negara kita penduduknya beraneka ragam agama, suku, adat istiadat dan bahasa. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Protestan, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha, dan juga ada yang beragama Konghucu. Nah, ada juga yang menganut aliran kepercayaan. Nah, jadi saudara kita sebangsa setanah air juga berasal dari berbagai macam suku ya. Di negara kita ini diantaranya ada suku Jawa, ada suku Dayak, ada suku Madura, ada suku Sunda, ada suku Minang, suku Batak, Melayu, Serawai, Betawi, dan lain sebagainya ya. Semuanya tadi ya diikat menjadi satu kesatuan, yakni Indonesia ya. Karenanya slogan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Islam merupakan agama mayoritas ya. Agama kita, agama Islam itu agama yang mayoritas. Umat Islam Indonesia mengikuti ajaran Rasulullah SAW, yakni menghormati keyakinan agama lain dan menghargai perbedaan suku dan adat istiadat. Nah, keteladanan Rasulullah SAW tersebut tercermin pada tindakan Rasulullah SAW memimpin Madinah yang menjalin kesepakatan dengan non-muslim. Jadi sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, jadi yang pertama ya, pokok bahasan pertama Piagam Madinah atau kesepakatan perdamaian ya, kesepakatan perdamaian dalam Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah adalah kesepakatan antara umat Islam dan non-muslim ya, untuk hidup berdampingan dengan rukun dan damai di Madinah ya. Masing-masing pemeluk agama menjalankan agamanya dan harus saling menghormati. Nah,
Mereka hidup dalam satu kesatuan meskipun beragam agama dan sukunya. Nah, di Madinah tidak hanya didiami oleh kaum muslimin Ansor dan Muhajirin, ya. Di Madinah, tetapi juga kaum Yahudi dan masyarakat Arab yang belum masuk Islam, ya. Jadi di Madinah itu tidak hanya umat Islam saja, tapi juga ada orang kaum Yahudi dan juga ada yang belum masuk Islam, ya. Dalam masyarakat yang majmuk ini, Nabi Muhammad SAW mengajarkan saling menghormati antar pemeluk agama, ya. Nah, Rasulullah mengajarkan sahabatnya untuk tidak menyakiti dan memerangi agama lain di Madinah selama mereka mau hidup berdampingan secara damai. Nah, sikap Nabi ini menunjukkan kemuliaan Nabi sebagai rahmatan lil alamin, ya, sekaligus contoh sikap kenegarawanan sejati, ya. Rasulullah menawarkan perjanjian, ya, yang intinya memberikan kebebasan menjalankan agama dan mengelola kekayaan, dan tidak boleh saling menyerang atau memusuhi. Nah, perjanjian ini dituangkan dalam piagam yang disebut Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah. Nah, kita lanjutkan. Piagam Madinah merupakan dokumen yang menghargai hak asasi manusia dan menjadi dasar hidup bermasyarakat yang harus ditaati oleh semua pihak, ya. Karena itu, Piagam Madinah menjadi dasar aturan konstitusi pertama di dunia, ya. Kesaktian Piagam Madinah yang memancar melalui pasal demi pasal yang terkandung di dalamnya, ya, mampu mendamaikan dan mengikat berbagai kelompok suku dan golongan dalam masyarakat Madinah, serta menyatukan umat Islam pendatang dari Makkah dengan penduduk asli Madinah secara umum, ya. Jadi yang Piagam Madinah ini, ya. Nah, di antara isi Piagam Madinah, ya, itu diantaranya adalah ini. Yang pertama, semua kelompok yang menandatangani piagam merupakan suatu bangsa, ya. Yang kedua, masing-masing kelompok bebas menjalankan ajaran agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Nah, yang ketiga, bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. Nah, nomor 4, kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin, non-muslim, ataupun bangsa Yahudi, harus saling bantu-membantu moral dan material, ya. Nomor 5, mereka harus saling menasehati, berbuat baik, dan tidak boleh berbuat jahat, ya. Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah, dan dia menyelesaikan masalah yang timbul antar kelompok. Nah, ini, ya, jadi di antaranya, jadi ini tidak semuanya, ini cuma sebagian, ya, sebagian isi dari Piagam Madinah. Isinya sangat bagus sekali, ya. Makanya bisa
menyatukan umat Islam dengan non-muslim untuk bisa saling hidup berdampingan. Nah, dengan disahkan perjanjian ini, maka Madinah dan sekitarnya seakan-akan merupakan suatu negara yang makmur. Nah, pelaksana pemerintahan dan penguasa mayoritas adalah orang-orang muslim. Sehingga dengan begitu Madinah benar-benar menjadi ibu kota bagi Islam. Ya, itu tadi ya anak-anak ya. Jadi materi pembahasan yang pertama yakni Piagam Madinah atau kesepakatan perdamaian ini ya, yang tertuang dalam Piagam Madinah. Nah, cukup sekian tentang pembahasan yang pertama. Kita lanjutkan besok ya untuk pembahasan di yang kedua, yakni perjanjian Hudaibiyah ya, atau komitmen damai Rasulullah SAW dengan orang kafir Quraisy ya. Oke, mari kita akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.